Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Pasaman tahun 2023 akan mengadakan coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah sebagai supervisor. Sebelah kanan saya Elia Munasari SPD sebagai coach. Dan sebelah kiri saya Muhammad Fauzi sebagai coach. Terima kasih. Saksikan kegiatan coaching kami berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Ibu Mona hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu. Pak Ibu Mona sudah makan siang? Oh, udah, Bu. Alhamdulillah. Ibu bagaimana, Bu? Oh, saya juga sudah siap tadi, Bu. Oke, Bu Mona. Hari ini kan Ibu Mona akan melakukan coaching dengan Pak Fauzi. Iya, Bu. Jadi saya sebagai supervisornya. Pada coaching Ibu nanti saya akan mengamati dan menilai hasil rubrik Ibu. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita. Ada 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari 3 inti permasalahan coaching tadi, mana yang ingin Ibu kembangkan? Oh, baiklah, Bu. Dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut, saya ingin mengembangkan yang pertama adalah mendengarkan aktif. Mengapa saya memilih ini? Kalau kita berbicara dengan orang lain, jadi kita harus bisa menghargai orang tersebut saat berbicara. Jadi ini juga sebagai partisipasi kita terhadap orang tersebut, bahwa kita menghargai dia saat dia berbicara dengan kita. Yang kedua, saya memilih yaitu melakukan pertanyaan yang berbobot. Mengapa saya memilih ini? Karena dengan kita memberikan pertanyaan yang berbobot, nanti kita bisa untuk menggali informasi dari coach tersebut, dan coach tersebut juga nanti bisa dia menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami saat itu. Oke, Bu, jadi dari pertanyaan dari jawaban Ibu mengenai 3 kompetensi tadi, Ibu memilih 2 yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 2 tersebut mana yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan? Mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kenapa tadi? Karena saya ingin mengetahui atau menggali informasi yang lebih dalam dari coach saya, dan juga nanti coach itu bisa menemukan solusi dari masalahnya, Bu. Oke, Bu. Jika Ibu berada di rubrik penilaian yang rentannya dari 1 sampai 10. Nah, sekarang Ibu berada di rubrik yang mana? Oh, kalau menurut saya masih berada di skala 6, Bu, ya. Mengapa demikian saya katakan? Selama ini kalau saya menjadi coach, mungkin saya lebih ke arahnya menjadi mentor, Bu, karena di sini saya kadang-kadang kalau teman saya curhat, saya kadang-kadang langsung memberikan solusi kepada teman saya tersebut. Jadi saya menilai diri saya masih pada skala 6, Bu. Jadi dengan nantinya Ibu melakukan coaching, nah Ibu berharap Ibu berada di posisi yang Ibu inginkan. Jadi setelah praktek coaching ini, saya ingin berada pada skala yang maksimal, Bu, yaitu 10, Bu. Oh, Pak. Indikator yang Ibu kembangkan dalam coaching nanti. Baik, Ibu Azizah, sebagai coach saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari masalahnya dia sendiri. Dia juga bisa mengatasi masalah dia sendiri dengan baik, sehingga nanti juga ini bermanfaat untuk dirinya di masa yang akan datang. Oke, Bu Mona. Jadi apa yang Ibu harapkan dari kegiatan kita hari ini? Baiklah, Bu Azizah, jadi setelah kegiatan ini yang namanya praobservasi, yang mana Ibu telah memberikan rubrik penilaiannya pada saya, dan saya berharap nanti setelah kegiatan coaching itu saya bisa menemukan kekurangan dan kelebihan saya selama menjadi coach. Begitu, Bu Azizah. Oke, Bu Mona. Mudah-mudahan coaching Ibu Mona dengan Pak Fauzi berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu Mona. Iya, Bu Azizah. Assalamualaikum, Bu Mona. Ya, silakan duduk, Pak Fauzi. Waalaikumsalam. Oke, Bu. Ada apa ya, Pak? Apakah Bapak punya waktu sebentar, karena saya ada mau bicarakan dengan Bapak. Karena saya perhatikan beberapa hari ini Pak Fauzi itu agak murung, agak nggak bergairah seperti biasanya. Benar sekali, Bu Mona. Bu Mona sudah bisa merasakan apa yang tengah saya rasakan di sekolah saya. Begini, Bu, akhir-akhir ini saya sangat malas sekali datang ke sekolah, Bu Mona. Apalagi duduk bersama rekan-rekan di kantor. Kok seperti itu, Pak Fauzi? Apa masalahnya? Begini, Bu,
setiap saya duduk di kantor, saya selalu diberikan oleh kepala sekolah tugas yang begitu banyaknya dari sekolah. Belum lagi tugas CGP kita Bu, sehingga membuat saya menjadi bosan untuk ke sekolah Bu. Oh begitu Pak Fauzi. Jadi sekarang ini kita bicara seperti ini, apa tujuan Pak Fauzi sebenarnya ingin berbicara dengan saya? Tujuan saya ya terhadap masalah saya ini bisa menemui solusinya Bu tentang masalah saya yang sedang saya alami sekarang ini. Oh begitu ya Pak Fauzi. Menurut Pak Fauzi, apa yang membuat kepala sekolah Pak Fauzi seperti itu? Mungkin kepala sekolah saya memberikan saya tugas, dia beranggapan Bu, karena saya kan saya sekarang masuk CGP. Ya. Mungkin dia beranggapan saya itu hebat, saya itu bisa melakukan semuanya Bu. Jadi mungkin saya beranggapan seperti itu Bu, dan akhirnya pun dengan anggapan saya itu saya menjadi tidak respect pada sekolah-sekolah saya Bu. Apa yang menyebabkan Pak Fauzi tidak respect kepada kepala sekolah Pak Fauzi itu? Dengan ada banyaknya tugas yang dibebankan kepada saya Bu, belum lagi tugas sekolah, belum lagi tugas CGP saya, yang pada akhirnya nanti saya sebagai seorang manusia atau sebagai seorang guru saya tidak bisa menjaga waktu saya, yang pada akhirnya bisa berdempet nantinya Bu. Oh, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Fauzi. Jadi mungkin saya juga setuju dengan pendapat dari kepala sekolah Pak Fauzi. Jadi sekarang bagaimana rencana Pak Fauzi untuk mengatasi semua masalah Pak Fauzi ini? Rencana saya mungkin Bu, saya ingin menemui kepala sekolah saya ataupun saya ingin mencurhatkan permasalahan saya juga sama rekan, dan saya bisa melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Oke lah Pak Fauzi, kapan rencana Pak Fauzi untuk menemui kepala sekolah Pak Fauzi tersebut? Berhubung sekarang hari Sabtu, mungkin hari Senin saya akan menemuinya secepat mungkin Bu, agar solusi terhadap permasalahan saya bisa terpecahkan. Bagus Pak Fauzi. Jadi bagaimana komitmen Pak Fauzi dengan diri Pak Fauzi sendiri atas masalah yang Bapak alami sekarang ini dengan kepala sekolah Bapak, dan Bapak tadi sudah mengatakan Bapak akan menemui kepala sekolah Bapak. Jadi bagaimana komitmen Bapak dengan diri Bapak sendiri? Kalau untuk diri saya sendiri Bu, saya berkomitmen apapun nanti tugas yang diberikan kepada saya bisa memanage waktu saya dengan sebaik-baiknya, sehingga tugas yang dibebankan atau diembankan kepada saya dapat saya pecahkan dengan sebaik-baiknya Bu. Oh, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Fauzi. Memang Pak Fauzi ya, kita sebagai seorang guru ini memiliki tugas yang banyak. Di samping lagi tugas sekolah, ada tugas CGP, mungkin tugas di rumah lagi. Jadi memang kita harus pandai-pandai untuk membagi waktu kita sebaik mungkin. Jadi saya setuju sekali dengan solusi yang Bapak Fauzi kemukakan. Baik Pak Fauzi, terima kasih atas waktunya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah meluangkan sedikit waktunya. Iya Pak Fauzi, sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam Bu. Kita berjumpa lagi ya Bu. Apa kabar Bu Mona? Alhamdulillah Bu, sedikit lega ya udah bisa melakukan proses coaching dengan Pak Fauzi. Oke Bu Mona. Dengan Ibu tadi sudah melakukan dengan coaching dengan Pak Fauzi. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oh, tadi kan indikator ketercapaian saya inginkan adalah saya bisa menggali informasi dari coaching tersebut, dan sini saya sudah berusaha melakukan itu. Saya bisa menemukan permasalahan yang dimiliki oleh Pak Fauzi, dan saya juga bisa menggali informasi bagaimana cara Pak Fauzi itu untuk menemukan solusi-solusi dari masalahnya Bu. Jadi itu adalah potensi yang sudah saya kembangkan tadi indikatornya Bu ya. Oke Bu Mona. Jadi saya pun sudah mengamati Ibu dengan Pak Fauzi. Coaching Ibu dengan Pak Fauzi itu berjalan dengan lancar, dan juga Ibu sudah melakukan coaching tersebut sesuai dengan alur tirta. Belajar mengenai coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Fauzi untuk ke depan. Terima kasih banyak Bu atas pengamatannya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu karena tadi Ibu telah memberikan bimbingan kepada saya waktu sebelum terjadinya kegiatan coaching ini. Oke Bu Mona, yang berikutnya yaitu kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan melakukan coaching yang baru dilakukan dengan Pak Fauzi? Baiklah Bu Azizah, sebagaimana tadi yang kita ketahui kompetensinya ada 3 ya Bu ya, ada kesadaran penuh, ada mendengarkan aktif, ada memberikan pertanyaan bobot. Menurut saya yang 2 ini sudah saya cukup kuasai. Yang ingin saya kembangkan adalah itu memiliki kesadaran penuh.
dengan memiliki hal tersebut kita lebih fokus lagi kepada coaching kita, sehingga kita nggak kemana-mana, pikirannya lebih tenang, lebih fokus, sehingga kita lebih bisa menggali lagi lebih dalam lagi apa yang menjadi permasalahan dari coaching kita. Itu Bu Aziza. Oke, Bu Mona, terima kasih atas apanya hari ini. Iya, Dan Bu. saya ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.